At the very least, ini tuh buat ngehindarin konflik. Jangan sampai kamu jadi orang yang let's say nggak tahu terima kasih. Orang juga jadi malas kan nolongin kamu. Guys, pernah dong pastinya kamu ngomong terima kasih atau thanks atau thank you ke orang lain. Dan pernah juga dong orang lain bilang gitu ke kamu. Nah, seberapa sering sih kamu bilang terima kasih ke orang lain? Apa mungkin kamu nerapin kayak dibantu sama orang lain, mau hal sekecil apapun nih, pasti kamu bilang terima kasih ke mereka. Atau mungkin kamu nganggep nih, ucapin terima kasih tuh udah hal yang terdasar, terbasic lah, basic manner banget yang semua orang tuh harusnya punya. Terus, pernah nggak kamu tuh kayak gemes gitu kalau ngeliat orang yang udah kamu bantuin, atau mungkin kamu cuma ngeliat doang nih yang orang lain bantuin atau ditolongin, tapi gak bisa tolongin atau dibantuin ya nyelonong aja gitu, kayak nothing happen, gak ada terima kasihnya. Nih, good banget nih kalau kamu misalnya udah ngenormalin ngucapin terima kasih atas hal sekecil apapun yang orang lain lakuin buat kamu. Karena emang hal ini tuh simple, tapi tuh impactful ya. Kalau misalnya kamu belum terbiasa, ayo mulai biasain saying thank you as a basic manner yang harusnya emang kamu punya dan kamu lakuin di kehidupan sehari-hari. Nah, emangnya kenapa harus gitu sih Mbak Em? Ini tuh biar kamu tuh gak nyesel kemudian hari juga. Mungkin kamu ngerasa kayak, cuma ucapan terima kasih doang, paling cuma basa-basi busuk atau apa gitu. Tapi no, nggak ya. Saying thank you is indeed simple but very powerful. Ini tuh nanti ada snowball effect-nya. Ada efek jangka panjang dan ada jangka pendeknya juga gitu yang bisa kamu rasain. Gini deh, dari yang simple-simple aja kamu bayangin ya. Kalau misalnya kamu nahan atau bukain pintu buat orang lain, mau itu pintu lift atau pintu biasa, terus orangnya tuh ngucapin terima kasih ke kamu, it somehow makes you feel good, right? Or at least kamu tuh please aja gitu, as kamu tuh udah ngebantu orang lain. Meskipun mungkin ini tuh udah jadi kebiasaan kamu emang buat nahan atau bukain pintu buat orang lain itu. Terus kamu bayangin lagi nih gini, kalau kamu ngeliat orang lain yang barangnya jatuh, terus kan kamu ambilin tuh, terus kamu kasih ke orangnya. Dan pas lagi dikasih ke orangnya cuma kayak ngeliatin kamu aja, tapi tetap diambil gitu barangnya. Udah gitu ya nyelonong aja gitu, nggak bilang terima kasih. Perasaan kamu gimana? Apa coba yang kelewat di pikiran kamu? Mungkin kamu kayak, gila buset, itu orang gitu banget ya, ngucapin tinggi aja enggak. Ya emang kita kan nggak tahu ya, orangnya keburu-buru banget sampai ngucapin terima kasih. Atau mungkin juga ya, mereka mungkin nggak biasa gitu ngucapin terima kasih. Tapi kan normalnya kalau kita bantuin orang, tapi itu orang nggak ngucapin terima kasih, kita kan yang kayak, gila nih orang gak ada manner banget ya kan? Nah, tapi ini tuh bukan berarti tuh kamu nolongin orang pakai pamrih loh. Ini cuman beneran masalah basic mannernya aja. Ngucapin terima kasih itu penting. Jangan sampai kamu jadi orang yang let's say gak tahu terima kasih. Orang juga jadi malas kan nolongin kamu. Misalnya lagi nih, kamu di kantor, ada problem nih sama laptop atau komputer kamu. Terus kamu minta tolong nih sama bagian IT-nya buat benerin. Gitu kelar, kamu aja nggak saya thank you gitu, nyelonong aja udah. Soalnya tuh buat kamu, ya itu kan job desk dia, jadi ngapain saya thank you? Please banget nih, pikiran kayak gini tuh dibuang jauh-jauh ya. Selama kamu tuh dibantuin sama orang lain, say thank you. Kalau enggak ya bisa jadi nih tuh orang yang one day jadi malas ngebantuin kamu. Soalnya mereka aja mungkin mikir gini, ini orang udah dibantuin malah kayak gini, malesin banget, ya kan? Jadi ya emang ngucapin terima kasih itu emang harus jadi bagian dari hidup kamu sehari-hari. Sekali lagi, it is simple but it is very powerful. Kamu tuh nggak butuh loh capek-capek atau ngeluarin uang buat sekedar say thank you. Ingat aja tiap misalnya dia bantuin kamu atau yang lakuin hal baik ke kamu ucapin terima kasih. Misalkan kamu cuma dipinjemin pulpen atau dibukain pintu, tetap ucapin terima kasih. Nah, kalau kamu udah ngebiasain hal ini nih, efek pertama banget yang kamu langsung rasain itu kamu tuh akan ngerasain lebih bahagia. Secara sains ini, ternyata tuh ngucapin terima kasih itu bisa ngebantu tubuh kamu ngeluarin dopamin yang emang bikin kamu tuh lebih bahagia. Ya, jadi secara nggak langsung ya, ngurangin stres juga. Yang kedua, hal ini tuh bisa bikin orang lain tuh jadi suka sama kamu. Sukanya tuh bukan berarti naksir tapi lo ya. Tapi mereka lebih nganggap kamu tuh sebagai orang yang punya manner. Dan ya secara nggak langsung kamu jadi bisa dapet relasi lebih banyak dari kebiasaan sederhana ini. Ketiga, gitu orang lain udah suka sama kamu, orang itu tuh nggak bakalan sungkan buat ngebantuin kamu lagi tuh di kemudian hari. Even mungkin mereka bisa bantuin kamu ngelebihin ekspektasi kamu atau bahkan apa yang kamu harapin gitu kan. Keempat, sadar nggak sadar nih ya, kalau mulai ngebiasain nih kalau selalu ngomong terima kasih ke orang lain, ini tuh bisa bikin kamu jadi orangnya lebih baik lagi. Mungkin Mbak Em bisa share sedikit nih. Pas Mbak Em mulai ngebiasain diri nih buat selalu say thank you pas dibantu sama orang lain, mau dari hal sekecil apapun,
Mbak M tuh ngerasa pelan-pelan Mbak M jadi orang yang lebih perhatian sama sekitar. Terus dari itu Mbak M jadi ngerasa orang yang jadi punya empatinya tuh lebih gitu, lebih berempati dibandingin dulu. Jadi kalau misalnya Mbak M lihat ada orang yang butuh bantuan, Mbak M tuh otomatis ngebantuin. Tapi tuh ya kan selama Mbak M bisa ya, dan tentunya ada kesempatan buat Mbak M bantuin. Dan kalau misalnya mereka saya thank you ke Mbak M, jujur aja tuh Mbak M ngerasa satisfied gitu. Soalnya meski yang Mbak M lakuin sederhana, Eris tuh udah ngebantu buat orang lain. Dan itu juga, ternyata kayak ucapin terima kasih ini tuh nular ke orang lain. Loh, kok bisa nular sih Mbak M? Gini, kalau kita selalu say thank you ke orang yang ngebantu kita, selain karena itu merupakan basic pada good manner nih ya, bisa jadi tuh ini tuh bikin mereka feel good, atau even ningkatin self esteem mereka. Soalnya tuh mereka ngerasa tuh mereka diapresiasi ketika ngebantu orang. Dan tentunya mereka akan replikasi hal itu. As in, tiap kali dia ngebantu mereka atau ngelakuin hal-hal baik ke mereka, mereka akan say thank you. Kenapa? Karena mereka tahu efek baiknya dari ucapan terima kasih itu sendiri. See? Nular kan jadinya? Oke. Terus, Mbak M, kita tuh cuma ngucapin terima kasih, cuma pas dibantu aja kah? Oh, no ya. Nggak, cuman pas dibantu. Kalau misalnya kamu dipuji atau kamu dikritik, juga kamu say thank you. Mbak M, oke lah, kalau misalnya dipuji say thanks. Tapi kok kritik di say thanks juga sih, Mbak M? Oke, kita bahas dulu nih kenapa dari dipuji nih ya. Soalnya gini nih, kadang nih ada yang muji kamu, tapi tuh kamu ngerasa kayak, wadidaw, gila lebay banget nih orang mujinya. Karena kamu tuh ngerasa, kamu tuh nggak se-wow gitu. Jadi tuh kamu jadi malah ngeles nih kayak, enggak lah, cuma biasa aja kok. Nah, ini tuh yang perlu dihindarin. Kamu tuh misalnya kamu say thank you aja atas komplimen yang mereka berikan. Misalnya nih, kamu ngegambar sesuatu, menurut kamu biasa aja. Tapi ada teman kamu tuh yang muji kayak, gila weh, gambar lu tuh bagus banget. Gila, salut skill gambar lu tuh bagus banget. Tapi kamu ngerasa kayak, apa sih, biasa aja kayak gambarnya, ini orang lebay ya gitu. Tapi ya kamu jangan sampai kamu bilang, enggak lah, be aja kok. Kamu bilang, thanks ya udah suka sama gambarnya. Kenapa? Soalnya ini pujian yang kamu terima dan kamu balas dengan terima kasih, ini tuh bakal direkam sama diamini sama otak kamu. Hal ini yang bakal ngedorong kamu buat berkembang jadi lebih baik lagi. Kalau kamu malah nggak say thank you dan kamu malah ngeles dari hal itu, soalnya kamu nggak aminin pujiannya, otak kamu juga bakalan kayak, enggak lah, I'm not that good gitu. Dan itu malah bikin kamu tuh nggak terdorong buat jadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi kamu bakal stuck sana aja. Seriously, komplimen yang kamu amini could make you strive to be better. Beneran memotivasi loh itu. Oke, ujian udah nih, kita sekarang masuk ke kritik ya. Kenapa pas dikritik kok malah say thank you? At the very least, ini tuh buat ngehindarin konflik. Pas kamu say thank you waktu dikritik sama orang lain, ini tuh udah langsung neutralize statement mereka. Kalau menurut kamu kritiknya itu not a big deal, ya nggak ada ruang buat argumen di sana. Misalnya ada yang bilang, report kamu ini nggak jelas banget, susah ngertinya. Jangan sampai kamu tersulut gitu, terus kamu bilang, ya otak lo aja nggak nyampe, makanya lo nggak ngerti. Ya tapi bilang, thanks ya feedbacknya, I'll do better next time. Jawaban kayak gitu tuh, selain madamin api yang udah disulut sama orang lain, ini tuh bisa bikin kamu jadi a better version of you. Kan bisa jadi tuh kamu terpacu buat show off kalau kamu emang indeed better dari orang itu. Jadi ya kayak speed revenge lah dari kamu. Oke, jadi kita udah bahas tentang kritiknya juga nih. Sekarang kita masuk pembahasan terakhir kita. Dikit lagi kelar nih guys. Kita masuk ke tips buat ngucapin terima kasih yang baik. Misalnya kalau kamu lagi face to face nih, kamu tuh harus selalu maintain eye contact. Terus jangan lupa kamu pasang senyum terbaik terkece yang kamu punya dan baru kamu ucapin terima kasih. Tentunya dengan jelas dan tulus. Dan kalau misalnya kamu lagi gak ketemu sama orangnya, ya kamu bisa ucapin by chat. Atau kalau memungkinkan pakai thank you note dan juga mungkin kasih hadiah kecil macam snack or something. Apalagi kalau kamu tuh udah ngerasa kamu benar-benar ngerepotin mereka. Terus kalau sampai one day gitu kamu keinget ada yang dulu bantuin kamu. Dan gara-gara mereka itu kamu bisa accomplish sesuatu. Kalau bisa sih kamu say thanks ke mereka dengan ngedetailin detail mungkin nih bantuan apa yang mereka kasih dan hal apa tuh yang impactful ke kamu dan kamu syukurin sampai sekarang. Soalnya kadang ya yang mereka kasih itu bisa jadi tuh kayak bekal buat kita ke depannya. Jadi efeknya itu baru kerasa di kemudian hari. So let them know how thankful you are for that ya. Say thanks ya tapi dari hati tentunya. So guys, kita kan udah ngebahas nih beberapa nih ya, pokoknya kenapa harus kebiasaan ngucapin terima kasih, terus kapan kita mesti ngucapin terima kasih.
dan juga tips ngucapin terima kasih kayak gimana. Hopefully video ini tuh bermanfaat buat kalian dan kalian juga jadi paham seberapa pentingnya ini ngucapin terima kasih buat diri sendiri sama juga buat orang lain. Tentunya kalau kamu belum terbiasa ngucapin ya, kamu jadi mulai mau mendorong diri kamu buat ngebiasain say thank you ke orang lain or even ke diri sendiri at certain moment. Macam terima kasih ya udah berjuang dan bertahan sejauh ini. Dan tentunya thank you udah nonton video ini dari awal sampai habis. Untuk referensi bahan video ini, kalian bisa cek di deskripsi, Mbak Em udah taruh semuanya di sana. Terus kalau misalnya kamu tuh ada request buat Mbak Em bawain topik tertentu, tulis aja di komen atau kamu juga bisa reach out Mbak Em di sosmed-sosmed Mbak Em yang lain. Tentunya jangan lupa buat like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Nici pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please selanjutnya. Bye-bye!